Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online kita untuk mata kuliah perancangan strategi sistem informasi. Pada pertemuan 10 ini kita masih akan membahas metode merancang sistem perusahaan. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas IE dan juga Stachman Framework. Nah, untuk yang minggu ini kita akan membahas Toga Framework ya. Oke, flashback dari minggu yang lalu ya, tentang EE atau Enterprise Architecture. Jadi dalam Enterprise Architecture ini merupakan pangkal dari merancang proses bisnis, juga kebutuhan dan penyediaan informasi, kemudian aplikasi bagi pengelolaan informasi yang ada dalam perusahaan ya. Tentu saja untuk menyediakan itu semua harus dibangun sebuah infrastruktur teknologi yang terencana dengan baik ya. Seperti kita tahu bahwa dalam lapisan arsitektur teknologi tersebut ya, ini dalam lapisan arsitektur tersebut antara lain ada bisnis arsitektur dan juga application arsitektur, kemudian ada data arsitektur dan teknologi arsitektur ya. Bisnis arsitektur dalam sebuah perusahaan ini menjelaskan proses bisnis yang terjadi. Nah, bagaimana organisasi tersebut menjalankan roda bisnis perusahaannya ya, bagaimana mereka mengembangkan dan mengoptimalkan SDM-nya sehingga dapat diraih visi dan misi perusahaan sesuai dengan sasaran dan juga tenggat waktu yang telah ditetapkan. Data arsitektur itu antara lain bagaimana data-data yang ada di perusahaan itu dihasilkan ya, dari input kemudian diproses kemudian dihasilkan. Semuanya perlu diatur, seperti juga dalam hal akses siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Kemudian data tersebut harus diapakan untuk menunjang proses bisnis perusahaan. Aplikasi arsitektur di sini itu adalah bagaimana merancang sebuah aplikasi agar dapat berinteraksi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Jadi satu aplikasi diharapkan juga dapat berinteraksi atau saling berhubungan ya, antara aplikasi yang satu dengan aplikasi lain yang dibangun. Tentu saja masih dalam konteks berhubungan dengan proses bisnis dalam perusahaan tersebut. Kemudian teknologi arsitektur di sini adalah yang menjembatani bagaimana servis di perusahaan, data dan informasi diolah sehingga bisa menunjang proses bisnis yang ada di dalam organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya ya. Di dalam teknologi arsitektur itu antara lain dibutuhkan infrastruktur dari hardware dan juga software serta network apabila memang diperlukan sebuah network untuk menjembatani kegiatan tersebut. Itu seperti tadi disampaikan bahwa enterprise arsitektur itu bukanlah satu bagian yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan di sini adalah secara utuh dapat lintas unit ya. Jadi bisa digunakan antar departemen ya, dengan memperhatikan kompatibilitas antar unit tersebut. Mereka atau antar unit itu bisa saling sharing komponen-komponen teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dibelanjakannya atau dibangunnya sebuah teknologi informasi tentu saja tidak hanya untuk menunjang 1-2 unit saja, melainkan seluruh unit yang ada di organisasi. Nah, apa hubungannya enterprise tersebut ya, atau enterprise arsitektur tersebut dengan TOGAF ya? EA atau enterprise arsitektur dengan TOGAF ini tentu saja berhubungan ya. Sebuah arsitektur dibangun tentu saja akan menjadi baik apabila memiliki
tahap-tahap yang jelas ya. Seperti contohnya apabila Anda akan membangun sebuah rumah yang sangat diidamkan, tidak bisa hanya beli material-materialnya saja, tetapi tidak melibatkan orang-orang yang sangat ahli di bidangnya, kemudian menggunakan alat-alat yang canggih, menggunakan desainer-desainer yang handal. Nah, kurang lebih seperti itu ya hubungannya antara EA dengan TOGAF. Nah, TOGAF di sini merupakan salah satu framework arsitektur yang bersifat open source, di mana di dalamnya terdiri atas beberapa komponen untuk menilai, membuat, memelihara, serta mengembangkan dari perancangan strategis khususnya sistem informasi ya. Oke. Nah, TOGAF ini dalam hubungannya dengan IT plan ya. Kenapa IT plan ini memegang peran yang sangat penting bagi sebuah perusahaan? Karena dengan merancang sebuah IT plan yang baik ya, memiliki blueprint yang baik dalam tata kelola teknologi informasinya, tentu saja ini akan menjadi dampak yang baik juga dalam penerapan ya, dalam mendukung bisnis proses perusahaan ya. Di sana dalam perancangan teknologi informasi antara lain meliputi informasi-informasi yang dibutuhkan, aplikasi apa yang sesuai untuk menghasilkan informasi tersebut, kemudian infrastruktur apa yang diperlukan sehingga aplikasi tersebut dapat menunjang proses bisnis perusahaan ya. Tentu saja hal itu harus direalisasikan ya, supaya teknologi informasi yang diharapkan oleh perusahaan itu benar-benar dapat terwujud dan dikelola dengan baik ya. Nah, dalam arsitektur development method atau metode pengembangan sebuah arsitektur, salah satunya adalah TOGAF. Di dalamnya terdapat beberapa elemen kunci. Elemen kunci di sini ada preliminary ya, yang mana di dalamnya nanti ada arsitektur vision, kemudian ada bisnis arsitektur, ada information system arsitektur, teknologi arsitektur yang digunakan, opportunity dan solusinya, migrasi ya perencanaannya, implementation governance, dan juga arsitektur change management, yang mana semuanya saling berkaitan dengan requirement management ya, jadi kebutuhan dari manajemennya. Jadi dalam ADM ini memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan bisnisnya dan membangun secara spesifik dari arsitektur yang diharapkan. Oke. Yang pertama ya, dari beberapa kunci tersebut, yang pertama adalah preliminary ya. Di sini merupakan tahap untuk persiapan bagaimana mengcustom TOGAF untuk kebutuhan sesuai dengan visi misi perusahaan. Tentu saja harus berpatokan pada prinsip-prinsip dari pembangunan arsitektur. Kemudian arsitektur vision. Di sini kita harus mendefinisikan ruang lingkup ya, atau menginisiasi pengembangan arsitektur dari mendefinisikan ruang lingkup. Kemudian siapa sih stakeholdernya ya, yang termasuk di dalamnya dalam arsitektur vision ini nantinya sebagai awal untuk pengajuan persetujuan memulai sebuah pengembangan arsitektur baru bagi perusahaan. Kemudian ada bisnis arsitektur. Nah, pada bagian ini tentu saja yang sangat mencolok adalah menilik pada proses bisnis perusahaan, karena proses bisnis perusahaan ini yang pastinya selalu sangat terkait dengan visi dari perusahaan. Maka ini harus menjadi kesepakatan bagaimana arsitektur vision yang dibangun nantinya akan bersinergi dengan bisnis arsitektur perusahaan. Kemudian ada information system arsitektur. Nah, di sini juga menjadi bagian yang sangat penting ya, bagaimana arsitektur sistem informasi ini akan dikembangkan sehingga mampu menangkap, mengolah, dan menghasilkan data yang dibutuhkan. Tentu saja dari data-data yang ditangkap, diolah, dan dihasilkan ini membutuhkan aplikasi yang sesuai ya. Kemudian
teknologi arsitektur. Ya, di sini harus mulai memilih kandidat teknologi mana yang cocok untuk mendukung information system arsitektur tadi. Ya, mungkin bisa digunakan beberapa teknologi portofolio katalog. Ya, di sana bisa dipilih beberapa perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai. Opportunity and solution ini adalah merupakan penerapan rancangan. Namun dalam penerapan rancangan ini harus diperhatikan kira-kira apa sih keuntungannya apabila digunakan pengembangan yang baru, dan apakah pengembangan baru ini merupakan solusi dari penggunaan sistem yang lama. Ya, jadi ditimbang-timbang ya, ditimbang mana nih yang menjadi keuntungan dan opportunity yang lebih banyak, apakah sistem yang baru ataukah sistem yang lama. Apabila memungkinkan sistem lama masih sangat memberi solusi, bisa tetap menggunakan sistem yang lama. Kemudian migration planning. Dari opportunity dan solution yang telah diperoleh, sehingga tahap berikutnya itu menganalisa ya. Apabila menggunakan teknologi yang baru ya atau rencana yang baru, maka risiko, biaya dan manfaat itu bagaimana? Kira-kira dalam butuh waktu berapa lama untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin awalnya terjadi gitu. Kemudian pada implementation governance, di sini dari migrasi atau dari penerapan tentu saja perlu dilakukan pengawasan ya. Pengawasan terhadap implementasi dari arsitektur yang telah disepakati. Apabila ternyata keuntungan ataupun dampak baiknya itu kurang, maka bisa jadi menilik kembali kepada teknologi yang lama atau pada sistem lama yang masih berjalan. Kemudian arsitektur change management ini mau tidak mau menjadi perhatian ya, menjadi perhatian baik dalam penggunaan sistem yang baru maupun bagi para pengguna yang lama. Artinya orang-orang yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama mau tidak mau harus bisa menerima perubahan ke sistem yang baru. Sistem yang baru pun tidak pasti dengan mudah untuk dapat diterima oleh semua orang ataupun semua departemen yang saling berkaitan ya. Nah, dari semua key tersebut atau dari semua kunci tersebut tentunya saling berhubungan kepada requirement management, yaitu menguji proses pengolahannya dari setiap tahap ADM tersebut. Kenapa? Karena semuanya itu pasti akan berkaitan kepada bisnis prosesnya ya. Nah, kalau disimpulkan dari semua tahap-tahap tersebut ya, di sini ada yang namanya preliminary, itu merupakan perumusan awal ya. Kemudian dari arsitektur vision, bisnis arsitektur, information sistem sampai teknologi arsitektur, ini merupakan pengembangan dari arsitektur teknologi yang diperlukan, yang mana di dalamnya ada aplikasi arsitektur dan juga data arsitektur. Artinya bagaimana data-data tersebut dapat ditangkap kemudian diolah menggunakan aplikasi yang sesuai ya. Tahap selanjutnya yaitu opportunity. Ini untuk melihat antara gap dari arsitektur yang saat ini berjalan dengan yang diusulkan yang akan digunakan atau yang baru. Nah, apabila di sini sudah mulai diimplementasikan, maka dilakukan migrasi. Bagaimana melakukan migrasi ke arsitektur yang baru ya. Kemudian juga ada implementasi governance, yaitu pengawasannya dan perubahan dari manajemen tersebut ya. Nah, di sini muaranya semuanya kepada bisnis strategi perusahaan ya. Dari semuanya itu ada yang disebut dengan key IT solution ya. Bagaimana AI ini ya, keterhubungannya AI ini disusun berdasarkan kunci
IT-nya ya. Di sana bisa